Shalom teman-teman, selamat pagi. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita beribadah kepada Tuhan, kita berdoa dulu ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati hari ini kami akan beribadah kepadamu. Berkati teman-teman di rumah, berkati guru-guru sekolah minggu, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa. Kita akan mengangkat puji-pujian gilang-gilang. Sebelumnya kita berdoa dulu teman-teman. Tuhan Yesus, berkati kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati telinga kami yang supaya mendengar dengan baik. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Halo, selamat pagi semuanya. Sudah siap dengar firman Tuhan ya? Kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Nah, semua anak-anak di sekolah, anak sekolah minggu yang ada di rumah, persiapkan diri kalian baik-baik, dengar baik-baik firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama. Nah, hari ini Tante akan bercerita tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan atau mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya, karena Tuhan Yesus itu hal yang paling utama di dalam hidup kita. Nah, di dalam Alkitab ada contoh-contoh orang yang lebih mengasihi Tuhan atau juga lebih mengasihi harta atau kesenangannya. Nah, ada banyak contohnya, tetapi tentu hanya kasih dua contoh, yaitu yang pertama Raja Daud. Raja Daud dia adalah seorang raja, tetapi sekalipun dia seorang raja, dia sangat cinta kepada Tuhan. Dia suka berdoa, dia melantunkan puji-pujian bagi Tuhan. Bahkan Alkitab berkata dalam satu hari itu Raja Daud, karena saking cintanya kepada Tuhan, dia berdoa 7 kali dalam sehari. Dia mencari Tuhan. Nah, itu contoh Raja Daud yang senang dengan Tuhan atau mengasihi Tuhan, atau menempatkan Tuhan paling utama di dalam hatinya. Yang kedua, ada di dalam Matius pasal yang ke-9, seorang anak muda. Dia kaya raya, dia banyak harta, dia hidup dalam kelimpahan. Tetapi ketika bertemu Yesus, Yesus mengajak dia untuk menerima hidup yang kekal. Dia lebih cinta kepada hartanya daripada menuruti Yesus. Nah, hari ini Tante mau supaya kita belajar bersama-sama bagaimana kita mengasihi Tuhan seperti Raja Daud mencintai Tuhan. Nah, siapa sih yang paling utama di dalam hati kalian? Nah, ini ada gambar hati ya, semua lihat ya. Ini ada gambar hati. Bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita mencintai Tuhan lebih dari siapapun, lebih dari apapun dalam dunia ini, sekalipun itu menyenangkan, tetapi menempatkan Yesus di dalam hati kita yang paling utama, itu yang paling penting. Nah, hari ini Tante mau kasih contoh bagaimana mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, yaitu ini hati ya. Kalau kita taruh Yesus di dalam hati kita, kalau kita menaruh Yesus di dalam hati kita, otomatis kita akan cinta kepada Tuhan Yesus. Nah, orang yang menaruh Yesus dalam hatinya, yang pertama dia akan mencintai Tuhan, atau dia akan lebih mengasihi Tuhan. Sama dengan ketika kalian menaruh orang tua di dalam hati. Orang tua saya sangat cinta kepada orang tua saya. Nah, kalau kalian cinta kepada orang tua kalian, atau ketika orang tua kita pergi jauh, apa yang kita lakukan?
kita pasti rindu kepada orang tua sama dengan kepada Yesus. Kalau ada Yesus di dalam hati kita, kita akan cinta kepada Tuhan. Nah, kalau kita cinta kepada Tuhan, kita akan selalu rindu kepada Tuhan. Nah, ini dia. Kita akan selalu rindu kepada Tuhan. Nah, kalau kita ada Yesus di hati, kita akan cinta kepada Tuhan. Dan orang yang mencintai Tuhan, dia akan selalu merindukan Tuhan. Nah, ini rindu ya. Kita akan selalu rindu kepada Tuhan. Nah, orang yang merindukan Tuhan, dia akan mencari Tuhan, sama dengan ketika kalian rindu kepada orang tua atau keluarga yang jauh. Apa yang kalian lakukan? Nah, pasti kalian akan telepon. Oh, ay mama saya rindu, oh tante saya rindu. Nah, gitu kan. Nah, sama dengan Tuhan. Ketika kita cinta Tuhan, kita akan rindu kepada Tuhan. Karena kita rindu kepada Tuhan, kita suka mencari Tuhan. Caranya dengan kita datang berdoa kepada Tuhan. Orang yang merindukan Tuhan, dia suka berdoa kepada Tuhan. Ya, orang yang rindu kepada Tuhan, dia akan senang berdoa kepada Tuhan. Nah, orang yang rindu kepada Tuhan bukan hanya senang berdoa, dia juga akan mencari tahu keberadaan orang tuanya, di mana dia saat ini sudah sampai mana. Ya kan, kalau orang tua pergi jauh-jauh, kita akan telepon, mama sudah di mana. Nah, demikian dengan Tuhan. Ketika kita cinta Yesus, menaruh Tuhan Yesus di hati, kita akan cinta kepada Tuhan. Ketika kita cinta kepada Tuhan, kita akan selalu rindu kepada Tuhan. Nah, ketika kita rindu kepada Tuhan, kita akan mencari Tuhan di dalam doa kita. Kita akan cinta berdoa, kita akan suka berdoa. Nah, bukan hanya berdoa, kita juga akan suka baca firman Tuhan. Inilah tanda-tanda orang yang mengasihi Tuhan. Dia cinta kepada Tuhan, dia merindukan Tuhan. Karena dia rindu kepada Tuhan, dia suka berdoa kepada Tuhan. Karena dia suka berdoa, dia suka baca firman Tuhan. Kalau orang yang suka baca firman Tuhan, berarti kita sangat mengasihi Tuhan. Nah, orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan menganggap dia menjadi seorang sahabat. Nah, ketika kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan berkata dia akan menjadikan kita seorang sahabat. Nah, menjadi seorang sahabatnya Tuhan atau menjadi orang yang sangat mengasihi Tuhan itu tidak mudah, tetapi kita butuh Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya hari ini siapa yang ada di hati kalian akan membuat kita lebih cinta kepada Dia, ya. Jadi kalau Tuhan Yesus ada di hati kita, kita akan cinta kepada Tuhan. Kalau Tuhan Yesus ada di hati kita, kita akan rindu kepada Tuhan. Kalau Tuhan Yesus ada di hati kita, kita akan suka mencari Tuhan di dalam doa. Kalau kita cinta kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, kita akan suka baca firman Tuhan. Nah, kalau kita orang sudah melakukan semua yang Tuhan kasih, Alkitab berkata barang siapa mengasihi Tuhan, melakukan segala kehendak Tuhan, dan Tuhan akan menjadikan kita sahabatnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak sekolah minggu. Dimanapun kalian berada, jadilah anak-anak yang mencintai Tuhan, menaruh Tuhan Yesus dalam hati yang paling utama. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Kita akhiri firman Tuhan hari ini, ya. Semua tutup mata, kunci tangan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya ketika kami taruh Yesus dalam hati kami, Yesus yang akan menjadi penolong, Yesus yang akan menjadi perisai bagi kami, akan melindungi kami dimanapun berada. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu yang sudah dengar firman Tuhan hari ini, bahwa mereka untuk lebih mencintai Tuhan dari apapun, mencintai Tuhan segala-galanya dalam hidup mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Bahkan kami menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan. Berkati seluruh guru-guru sekolah minggu, berkati semua orang tua dimanapun berada. Kami mengucap syukur dan berdoa, terima kasih buat firman-Mu. Akhiri ibadah ini dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan kalian supaya kita tetap aman dari segala macam virus atau bakteri apapun. Tetap berdoa, tetap mencari Tuhan. Amin.